Cerita berawal dari seorang mama muda yang sedang menjemur pakaian. Kita sebut saja namanya Susi. Tak lama kemudian muncullah seorang kakek-kakek dan ia adalah mertua dari Susi. Susi ini ditanya oleh mertuanya kemana suaminya. Dan si Susi ini menjawab bahwa suaminya sedang menjemput adik iparnya. Dan tak lama kemudian, mereka berdua pun datang. Dan untuk adik iparnya ini, kita sebut saja namanya Koji. Beristirahat layaknya seorang keluarga. Singkat cerita 3. Susi kita sebut aja namanya si Udin ya. Dan mereka sedang membicarakan tentang masalah hubungan rumah tangga si Udin. Sang sudah lama menikah, tapi belum punya momongan. Dan tiba-tiba si Susi ini datang dari belakang. Dan kemudian si Udin langsung berpamitan untuk pergi bekerja. Singkat cerita hari pun sudah malam, dan mereka berkumpul untuk makan bersama. Dan disinilah si Udin ini dikasih makan oleh istrinya yang paling banyak, karena ia membutuhkan nutrisi batang yang berlebih. Karena ia selalu kelelahan saat mulai proses perkembangbiakan. Sen berganti, di mana si Koji ini sedang ingin pergi ke kamar. Tapi dia malah mendengar suara cepak-cepak dari kamar. Ingin berkembang biak. Dan akhirnya si Koji ini malah mengintip ya. Dan ketika si Koji ini sudah mengintip, Susi ini sudah sadar ya bahwa ia sedang diintip. Dan si Susi ini malah menggoda si Koji ya, sambil memegang pedang suaminya. Dan karena mereka sudah selesai, si Koji ini langsung pergi dari tempat itu. Singkat cerita hari pun sudah pagi. Dan si Koji ini sedang bersantai di ruang tamu, sambil memainkan handphonenya. Dan ada juga mertua, si Bu Susi yang ingin pamit pergi keluar. Dan ada juga si Susi yang sedang membersihkan lantai. Dan ia sambil berpose semai-hoi. Itu semua bertujuan untuk menggoda si Koji. Akan tetapi si Koji ini cuek ya dengan kakak iparnya itu. Dan dia malah menelepon seseorang. Dan tak lama kemudian, si Susi ini mendatangi si Koji. Dan ia pun mulai menggoda si Koji. Dan ia juga mengatakan bahwa tadi malam ia menyadari bahwa Koji sedang mengintip. Awalnya Koji ini menolak dan lama-lama dia tidak tahan dengan godaan si Susi yang sudah sah hening. Dikarenakan si Susi sudah tidak tahan, akhirnya si Susi ini mendekati si Koji. Dan penanaman benih dewa pun dimulai. Singkat cerita, hari pun sudah malam dan mereka pun makan bersama. Akan tetapi si Koji ini agak tanggung ya dengan orang yang ada di situ. Dikarenakan kejadian tadi siang. Dan ketika makan si Susi ini menatap wajah Koji dengan tersenyum. Dan alhasil si Koji ini malah salting. Ketika sudah selesai makan si Koji ini langsung pergi mandi. Dan ternyata si ini sudah ada di depan pintu kamar mandi.
Dan ia langsung masuk tanpa menggunakan perisai. Dan akhirnya, mereka melakukan penanaman benih yang kedua kalinya. Scene pun berganti. Pada hari itu sedang turun hujan. Dikarenakan Suzy sudah saat ini, akhirnya dia pun bermantap-mantap dengan si Koji. Memang cocok musim hujan buat berkembang biak. Cerita-cerita si Koji ini diharuskan untuk segera pulang. Dan sebelum ia pulang ia pun bermantap-mantap dengan. Dan serta pun selesai. Naik turun cerita gue hari ini. Dan jika ada kurang atau lebihnya tolong dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.